Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nurul Adli, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Belitung Timur. Kali ini, saya akan mendemonstrasikan secara kontekstual modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi awal, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, hal itu akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada kasus yang pertama, selepas melaksanakan ulangan, Dika tidak langsung mengembalikan handphone, malah memilih bermain game dan mengganggu teman-teman yang belum selesai mengerjakan ulangan. Dika, ini sengaja Bapak panggil. Bapak ingin klarifikasi permasalahan di kelas tadi. Tadi Bapak dapat laporan bahwa pengawas ruangan mengatakan bahwa selepas ulangan Dika itu tidak langsung mengembalikan HP. Padahal seharusnya selesai ulangan HP itu dikembalikan. Kenapa? Sebab karena kita sudah punya perjanjian nanti ketika ulangan dimulai maka HP itu harus baru dikasih dengan siswa. Tapi tadi katanya Dika malah tidak mengembalikan HP, malah main game di kelas. Betul tidak itu terjadi? Iya Pak. Tadi selesai ulangan saya memang tidak langsung mengembalikan HP dan memang betul saya bermain game. Main game. Kemudian ada yang lain, kesalahan yang lain kira-kira? Saya sebenarnya tidak bermaksud bermain game Pak, tapi apa? Saya diajak mabar oleh teman kelas sebelah yang sedang game kosong. Oh, mabar. Gimana mabarnya? Seru dah? Iya Pak. Nah, sekarang Dika sadar enggak bahwa Dika tengah dalam masalah nih? Iya Pak. Nah, baik. Sekarang Bapak panggil ini memang Dika bermasalahnya dengan guru pengawas yang lain. Cuman Bapak selaku wali kelas merasa bertanggung jawab terhadap permasalahan ini. Bapak panggil ini bukan nak menyalahkan siapa-siapa, bukan nak menyalahkan Dika, bukan. Tetapi Bapak ingin merefleksi sedikit dari kejadian yang terjadi tadi, bagaimana situasi seharusnya. Kemudian Bapak yakin Dika pun melakukan itu pasti ada alasannya, betul kan? Nah, seru kan main game? Iya, seru. Nah, mungkin Dika tadi selepas ulangan mau menghadapi ulangan, terus kemudian main game, betul ya, seperti itu ya? Iya Pak. Nah, tadi Bapak sudah lihat dan sudah dengar dari Dika permasalahannya. Kemudian juga tadi pengawas ruangan sudah banyak cerita dengan Pak Nurul terkait permasalahan ini. Nah, tadi kan Dika ketika bermain game di kelas mungkin senang, kemudian punya kesempatan untuk bermain game supaya tidak bosan barangkali di kelas. Kemudian Dika sadar tidak bahwa yang Dika lakukan itu main game, kemudian dengan suara
volumenya yang keras itu bisa mengganggu teman-teman yang sedang ulangan. Sadar nggak Dika? Sadar Pak. Nah, kalau sudah sadar, nah itu artinya baik. Poin yang pertama, Dika artinya mulai menyadari apa yang Dika lakukan itu adalah kurang baik. Nah, Dika, sekarang Bapak ingin mengajak Dika untuk berdiskusi mengenai keyakinan kelas. Dika masih ingat enggak dulu di awal tahun ajaran kita bersama-sama di kelas untuk menyusun keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Masih ingat kan? Iya Pak. Nah, di kesepakatan kelas itu ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Nah, pada waktu itu Bapak sengaja lebih dominan yang mengusulkan kesepakatan kelas itu adalah Dika dan teman-teman. Tujuannya apa? Biar nanti seluruh siswa di kelas Dika sadar, paham bahwa aturan yang sudah sama-sama disusun itu harus dipatuhi secara bersama-sama pula, ya. Nah, kemudian apa yang kita percaya dan mana yang belum ditunjukkan dari kejadian hari ini. Ini kan ada berarti ada kesepakatan kelas yang kita langgar, ya. Diantaranya kemarin kan pada waktu itu Dika harus ingat bahwa semuanya harus nyaman. Dika harus nyaman dan teman-teman harus nyaman berada di dalam kelas. Kira-kira setelah kejadian ini poin yang mana yang Dika langgar? Saling menghormati Pak. Iya, betul. Nah, itu kan bagian dari keyakinan kesepakatan kelas yang sudah sama-sama kita bangun, bahwa antar satu siswa dengan siswa lain juga harus saling menghormati. Nah, sekarang Bapak ajak kembali ke kejadian tadi ketika Dika main game, ya. Kira-kira ketika Dika main game, Dika sudah selesai ulangan, tapi ada teman-teman yang belum selesai ulangan. Sedangkan kata ibu guru tadi bahwa Dika itu main gamenya dengan suara yang keras. Kira-kira mengganggu teman-teman yang lain dan mengganggu, ya. Nah, kira-kira Dika itu sudah menunjukkan sikap menghormati orang lain dan? Nah, tidak. Nah, tapi sekarang tadi Dika cerita bahwa Dika mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak untuk mendapatkan rasa senang, rasa yang nyaman itu kita tidak boleh mengorbankan kenyamanan orang lain juga. Ya, artinya ketika Dika harus senang, maka teman-teman yang lain juga harus senang. Gimana menurut Dika? Iya. Betul kan? Nah, sekarang mari kita bertanggung jawab terhadap kesepakatan kelas yang sama-sama kita bangun, keyakinan kelas yang sama-sama kita susun waktu itu. Artinya bukan hanya sekedar himbauan di dalam kelas saja, tetapi harus sama-sama kita patuhi. Nah, kira-kira nih sekarang sudah terjadi, Bapak lihat sudah ada penyesalan dalam diri Dika, kesadaran bahwa yang Dika lakukan tadi keliru. Kira-kira apa yang akan Dika lakukan nih setelah ketemu dengan Pak Nurul? Iya Pak. Saya akan meminta maaf kepada Budia dan teman-teman kelas saya, dan saya akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekali lagi minta maaf Pak. Nah, alhamdulillah. Sekarang sudah ada kalimat maaf yang keluar dari mulut Dika. Artinya Bapak yakin Dika sudah menyadari kesalahan itu. Kemudian Bapak pun sudah memaafkan apa yang terjadi tadi. Hanya saja dengan catatan bahwa kita harus lebih memahami lagi kesepakatan kelas yang sudah sama-sama kita bangun, ya, biar nanti kita semua paham, kemudian saling menghargai, saling menghormati ketika berada di kelas. Nah, jadi sekarang Dika kembali ke kelas. Sebelum kembali ke kelas, nanti temui dulu Budia, ya, untuk minta maaf ke Budia. Setelah itu silakan bergabung dengan kawan-kawan lain di kelas. Iya Pak. Saya berjanji saya akan kembali kelas dulu ya Pak. Oke, nah kalau kayak gitu, Bapak yakin Dika suatu saat akan jadi orang hebat karena berani bertanggung jawab, berani mengakui kesalahan, berani meminta maaf, ya, kemudian berani juga untuk membuat komitmen bahwa setelah ini tidak akan melakukan kekeliruan yang sama lagi. Iya Pak. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Andika Prasetyo, siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Mangga. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Nurul. Saya meyakini bahwa yang saya lakukan adalah keliru dan bisa merugikan orang lain. Untuk selanjutnya, saya akan berjanji dan lebih menghormati serta menghargai orang lain. Selanjutnya, pada kasus yang kedua, Dinda marah dan tidak bisa mengontrol emosinya ketika merespon temannya yang selalu mencontek tugas. Dinda, tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelas. Katanya tadi di kelas ada keributan. Dinda marah-marah pada teman-teman. Kira-kira Dinda, Bapak mau tanya nih sama Dinda, sebenarnya apa yang terjadi di kelas tadi? Iya Pak, maaf Pak, tadi di kelas saya benar-benar tidak bisa mengontrol emosi saya. Beberapa teman saya tidak mau berusaha sendiri. Setiap ada tugas, pasti selalu ingin mencontek pekerjaan saya. Oh, jadi itu masalahnya. Kemudian apakah masih ada yang lain nanti biar kita selesaikan sekaligus? Iya Pak, tadi saya sampai menggebrak meja. Saya sebenarnya juga tidak bermaksud marah-marah Pak, Tapi apa Dinda? teman-teman saya ini sudah jadi kebiasaan Pak. Setiap ada tugas dari guru, pasti selalu mencontek pekerjaan saya. Oh, jadi itu masalahnya. Tadi Dinda itu emosi sampai tidak bisa mengontrol emosi dengan baik. Kemudian sekarang Bapak panggil ke ruangan ini, apakah Dinda tahu bahwa Dinda itu sedang dalam masalah? Iya Pak. Nah, baik. Sekarang Bapak panggil ke sini Dinda itu, Pak Nurul itu bukan ingin mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian terhadap masalah yang sedang Dinda hadapi sekarang. Kemudian kita harus komitmen dulu nih di awal bahwa kita harus memperbaiki situasi ini. Bapak yakin Dinda melakukan itu pasti ada alasannya. Bapak paham bagaimana ketika Bapak berada di posisi Dinda, setiap kita berusaha menyelesaikan tugas, tapi teman-teman yang lain malah senang-senang tinggal nyalin tugas yang kita buat. Nah, maka Bapak yakin dari hal ini tadi Dinda, pengamatan Bapak pasti mengerjakan tugas itu dengan semaksimal mungkin, ya. Oleh karenanya masalah ini harus kita selesaikan secara baik-baik, ya. Iya Pak. Nah, sekarang Dinda, Bapak tahu persis apa yang Dinda rasakan saat ini. Dinda sudah berusaha keras untuk mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Kemudian ada sebagian teman-teman yang lain tidak mau berusaha, tetapi mau enaknya saja nyalin tugas yang dibuat oleh Dinda. Bapak paham betul. Bapak paham betul bahwa di posisi Dinda itu bagaimana. Hanya saja yang Dinda lakukan tadi itu ada kekeliruan. Nah, kekeliruannya apa? Seharusnya Dinda tidak perlu menegur teman-teman dengan cara yang marah-marah, ya, apalagi sampai menggebrak meja, ya. Dinda bisa menegurnya baik-baik. Kalaupun memang Dinda tidak bisa menyelesaikannya sendiri, Dinda bisa beritahu Bapak bagaimana cara penyelesaiannya terhadap menghadapi teman-teman yang seperti ini. Kenapa? Sebab karena kalau sudah terjadi seperti ini, sekarang Dinda sendiri yang rugi, ya kan? Iya Pak. Nah, Dinda, sekarang Bapak ingin kita ngobrol tentang keyakinan kelas yang kita susun pada awal semester kemarin. Kita kan sudah sama-sama menyusun keyakinan kelas yang isinya apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, menurut Dinda nih, kejadian tadi yang barusan terjadi di dalam kelas, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, kalau tidak, menurut Dinda keyakinan kelas apa yang belum Dinda lakukan tadi di kelas? Kita harus saling menghormati dan menghargai Pak. Nah, betul sekali. Ternyata Dinda masih ingat dengan keyakinan kelas yang sama-sama kita buat. Nah, sekarang kita kembali saat kamu marah-marah tadi, saat menggebrak meja. Apakah itu termasuk ke dalam perbuatan menghormati dan menghargai orang lain? Tidak Pak. Nah, sekarang gini, menurut Bapak nih Dinda, kita harus berpikir bisa mengontrol emosi dengan baik. Karena menurut Bapak ada cara lain untuk menegur teman-teman. Memang yang dilakukan teman-teman itu tidak baik sebenarnya, ya, hanya mengandalkan Dinda dalam menyelesaikan tugas itu tidak baik. Nah,
ada cara menegur orang lain tanpa harus merugikan orang lain, membuat teman-teman tersinggung. Nah, itu ada caranya. Bagaimana menurut kamu, Dinda? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita kembali mengindahkan, mentaati aturan keyakinan kelas kita. Apakah Dinda tahu kira-kira apa yang perlu Dinda lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Iya, Pak. Saya akan meminta maaf kepada teman-teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak. Ya, nah sekarang Dinda artinya sudah menyadari kesalahan yang Dinda lakukan, kekeliruan yang Dinda lakukan. Ya, Bapak berharap Dinda lebih bisa mengontrol emosi untuk selanjutnya ya. Kemudian permintaan maafnya nanti kita lakukan sama-sama kepada teman-teman. Sekarang Dinda silakan kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Iya, Pak. Saya berjanji. Saya kembali ke kelas dulu, Pak. Terima kasih. Ya, nah silakan. Bapak yakin suatu hari nanti Dinda bakalan jadi orang yang hebat. Oke? Oke, Pak. Ya. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda, siswa kelas 9 SMP Negeri 6 Manggar. Saya senang sekali bisa diajak berdiskusi dengan Pak Nurul. Saya meyakini bahwa yang saya lakukan adalah keliru dan bisa merugikan orang lain. Untuk selanjutnya, saya berjanji akan menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara yang baik, dan sekarang saya bisa lebih menghormati dan menghargai orang lain. Terima kasih sudah menonton demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.